Dr. Insinyur MS, tenaga ahli menteri pertanian bidang pemanfaatan sumber daya lahan nasional, dan kami sambut dengan pengajuan pelayanan oleh tokoh masyarakat Bapak. Selamat datang di Dr. Insinyur Ani Mulyani MS, DSIP, selaku pejabat Satgas Pangan NTB. Dewan Senang Kabupaten Konservasi Kadis Pertanian dan Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Salam pertanian. Maju, mandiri, sekali lagi. Puji dan syukur atas segala kasih dan pemeliharaan daripada Tuhan, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan dan kita dapat berkumpul bertemu dalam kegiatan tanam dan panen bersama di lahan sawah tada hujan di Kelurahan Merdeka dan Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pemerintah Kabupaten Kupang dan masyarakat Kabupaten Kupang mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian, khususnya Ibu Tenaga Ahli Menteri Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Lahan Marginal, Dr. Insinyur Ani Mulyani MS, dan juga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atas dukungan berupa program bantuan jaringan irigasi perpompaan dan pompanisasi untuk mendukung kegiatan pertanian di Kabupaten Kupang. Ibu tenaga ahli yang saya hormati, dapat saya sampaikan bahwa kondisi lahan di Kabupaten Kupang memang khusus lahan pertanian cukup luas, tetapi curah hujan di tahun ini agak berkurang sehingga mungkin tidak semua lahan yang ada, lahan pertanian yang ada dimanfaatkan oleh Bapak Ibu petani. Mungkin nanti datanya akan saya sampaikan kemudian dalam sambutan saya ini. Hadirin yang saya hormati, perlu disampaikan bahwa berdasarkan data yang ada, periode bulan Oktober 2023 hingga Maret 2024, target tanam padi sebanyak 13.887 hektar. Realisasi tanam sebanyak 11.641 hektar. Realisasi panen sebanyak 3.532 hektar. Sedangkan periode bulan Oktober 2023 sampai Maret 2024, target tanam padi adalah sebesar 13.387 hektar. Realisasi tanam adalah sebesar 5.979 hektar. Realisasi panen 5.010 hektar. Nah, dari data tersebut dapat terlihat bahwa presentasi tanam dan panen tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini disebabkan karena adanya cuaca ekstrim dan curah hujan yang kurang. Dengan adanya anomali iklim ini menyebabkan target luas tanam di Kabupaten Kupang tidak mencapai target seperti yang ditetapkan. Pada pertengahan bulan Maret tahun 2024, curah hujan cukup baik sehingga petani mulai bersemangat untuk mengolah lahan yang ada. Namun curah hujan yang terjadi mulai berkurang memasuki bulan April 2024 sehingga ketersediaan air untuk kebutuhan pertanian khususnya tanaman padi tidak mencukupi. Dengan adanya dukungan pemerintah melalui pompanisasi sangat dibutuhkan petani dalam menyediakan air pada lahannya dapat tercukupi. Kabupaten Kupang menjadi salah satu kabupaten yang memiliki potensi pada sektor pertanian dan bisa menjadi lumbung pangan. Luas lahan sawah tada hujan sebesar 11.734 hektar. Dari luasan tersebut yang telah diusulkan untuk kegiatan pompanisasi sebesar 4.375 hektar. Sedangkan untuk kegiatan irigasi perpompaan sebesar 180 hektar. Adapun usulan tambahan untuk mendukung kegiatan pompanisasi sebesar 6.779 hektar, sedangkan kegiatan irigasi perpompaan sebesar 400 hektar. Pemerintah terus berupaya untuk menetapkan kebijakan pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan bibit atau benih, pupuk serta sarana dan prasarana pertanian yang memadai. Pada tahun 2024, alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Kupang
seperti urea sebesar 4.657 ton dan pupuk NPK sebesar 3.324 ton. Khusus untuk Kecamatan Kupang Timur, alokasi pupuk bersubsidi urea sebesar 2.137 ton dan NPK sebesar 1.218 ton. Realisasi penyerapan pupuk bersubsidi dari periode bulan Januari sampai dengan Maret 2024, urea sebesar 762,773 ton atau 16% dari alokasi, NPK sebesar 423,944 ton atau 13% dari alokasi. Dengan dukungan benih, pupuk dan sarana potensi pertanian yang dimiliki daerah ini dapat dimanfaatkan dengan baik bagi kemajuan masyarakat petani kita yang maju, mandiri dan sejahtera secara ekonomi. Melalui kesempatan ini, saya mengajak kita berpartisipasi dalam mengoptimalkan pengolahan sumber daya yang ada dengan dukungan sarana dan prasarana dan inovasi teknologi yang ada guna meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, memberdayakan petani dengan kelembagaan tani yang tangguh guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani, juga mengambil langkah-langkah strategis mewujudkan peningkatan pendapatan petani di Kabupaten Kupang, khususnya daerah ini. Bapak Mama sekalian yang hadir pada kesempatan ini, saya dapat sampaikan bahwa sektor pertanian ini memegang peranan penting dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Beberapa waktu yang lalu, kami para kepala daerah dipanggil oleh Pak Menteri Dalam Negeri dan menyampaikan bahwa pemerintah harus berpartisipasi aktif, turun langsung ke masyarakat, ya, untuk bersama-sama dengan masyarakat meningkatkan kesejahteraan khususnya di sektor pertanian, ya. Jadi kerja-kerja kolaborasi itu penting, ya. Tadi saya dapat informasi dari Ibu Kadis Pertanian bahwa memang ada beberapa hal yang nanti akan didukung oleh pemerintah dari anggaran yang tersedia. Tapi karena kondisi keuangan pemerintah daerah itu juga masih kurang, sehingga kita harapkan partisipasi, ya, dari masyarakat itu sendiri. Misalnya pemerintah sudah menyiapkan pompa, tetapi untuk menyalurkan ke sawah Bapak Ibu sekalian, kita minta bantuan dari Bapak Ibu, mungkin dalam kaitan dengan penyediaan pipa untuk air itu bisa mengalir ke sawah, ya. Jadi kita bagi-bagi, jangan semua kita harapkan ke pemerintah, ya. Jadi pada pertemuan pagi hari ini, saya mengharapkan kerja-kerja kolaborasi, kerja-kerja sinergi antara pemerintah dan masyarakat serta seluruh stakeholder, khususnya di Kecamatan Kupang Tengah, setelah ini bisa berjalan dengan baik. Kunjungan yang sangat luar biasa. Kurang lebih 52 tahun. Ya. Lahan kami ini dibuka tahun 1972. Baru kali ini kami dapat kunjungan seperti ini. Ini sangat luar biasa. Kami percaya karena ini tuntunan Tuhan, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu bisa hadir di sini. Itu sangat luar biasa. Karena itu ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan kepada bapak-bapak, baik itu dari Kementerian, Dinas Pertanian Kabupaten, Provinsi, Kabupaten maupun Bapak Bupati. Kami merasa bahwa kami ini dianaktirikan. Kenapa? Karena 50 tahun sekian kami baru dapat saluran permanen itu hanya primer itu kurang lebih 700 meter. Kemudian sekunder ini kurang lebih 200 meter, mungkin bapak-bapak bisa lihat. Karena itu kami mohon Bapak pemerintah maupun dari kementerian bisa menolong kami agar apa yang pesawat inginkan itu bisa tercapai. Apalagi tahun ini musim berubah. Seharusnya tahun ini, bulan ini kami siap untuk panen. Tapi karena perubahan iklim, sehingga bulan ini, bulan April ini baru kami tanam. Kami juga ragu, jangan sampai tidak bisa panen. Karena itu kami mohon perhatian penuh dari Kementerian Pertanian maupun pemerintah, sehingga dapat membantu kami dengan berbagai hal sehingga kami bisa mencapai tujuan, bisa berhasil panen tahun ini. Kurang lebih yang kami kerjakan ini 20 hektar. 20 hektar. Karena itu kami mohon sangat untuk dapat diperhatikan. Yang berikut, seharusnya
kami tidak kekurangan air. Tapi perlu Bapak-Bapak tahu bahwa ada satu bendung di atas kami itu, bendung Puluti itu pintu penguras bendungnya itu dicor mati, sehingga air tidak turun ke sini. Kami mohon ini juga dapat diperhatikan, agar air yang ada di bendung Puluti itu bisa turun ke kami di sini. Kami tidak butuh pompa juga, tidak apa-apa, yang penting itu bisa kasih turun. Karena itu kami mohon setelah ini mungkin ada tim yang bisa membantu kami untuk memeriksa di sana. Karena air yang di Puluti itu keluar sampai di laut sana. Nah, kami di sini kering. Yang kedua, kami punya pintu saluran itu juga ada rusak. Itu sudah 2 tahun kami usulkan, belum pernah ada jawaban. Karena ini kami mohon juga perhatian penuh, sehingga apa yang petani harapkan itu kami bisa mencapai. Kemudian saluran-saluran permanen yang tadi saya bilang itu, karena seroja itu ada beberapa yang rusak, ada beberapa meter yang rusak, itu pun belum ada perhatian. Karena itu ini keluhan kami yang kami sampaikan kepada Bapak-Bapak. Yang berikut mengenai pupuk. Pupuk itu tadi Bapak Bupati sudah bilang, petani itu tahun ini dapat kurang. Kemudian dalam penebusan itu sulit untuk kami dapatkan. Kenapa? Karena kami harus tanda tangan di HP. Nah, kami petani ini tidak biasa. Di HP itu kami tanda tangan 1 kali saja. Saya sudah 30 tahun tentang 1 kali dibuat KTP. Tapi ketika tanda tangan di HP itu tidak jadi. Tidak jadi. Ada rombongan dari kementerian, bapak-bapak dari provinsi, kabupaten yang berkenan hadir, karena memang kami merasa bahwa ada peristiwa yang sangat luar biasa. Karena walaupun pergantian iklim, tapi bapak-bapak bisa hadir di sini untuk memberikan kami pencerahan, untuk kami bisa mengikutinya, dan akhirnya kami dapat menikmati. Barangkali ini saja yang saya sampaikan atas nama petani OLO Kelurahan Merdeka. Kurang lebihnya kami minta maaf. Terima kasih. Berada di sini dan melihat kondisi pertanian yang ada di sini. Cuman sayangnya, seandainya ini tergarap semua, alangkah bahagianya berada di sini gitu ya. Ini sayang sekali yang bisa digarap hanya beberapa. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama, baik dari pusat dan Kementerian Pertanian, apa yang bisa kita lakukan agar lahan semua ini bisa tertanami tepat waktu, kemudian juga sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu semua. Nah, di sini memang Pak Menteri Pertanian mempunyai harapan besar dari Provinsi NTT ini untuk bisa meningkatkan produksi. Sebagaimana tadi laporan dari Bapak Bupati bahwa terjadi penurunan produksi dibandingkan dengan tahun yang lalu. Nah, ini juga yang dirasakan oleh kami secara nasional di Kementerian Pertanian, bahwa memang kondisi alam ini tidak bisa kita hindari. Demikian tidak hanya terjadi di sini, tetapi kami orang Bogor hampir setiap hari dapat hujan, hampir setiap hari itu. Namun di tahun kemarin memang beberapa bulan itu kita merasakan kemarau, cuman pada bulan Oktober November itu udah mulai hujan. Nah, ketika saya ngobrol dengan teman-teman di NTB pada bulan Maret itu, ternyata mereka gagal tanam dan gagal panen untuk tanaman jagung. Nah, ini juga dirasakan tidak hanya di sini, tetapi di tempat lain juga seperti itu. Jadi karena kekurangan pangan, makanya Pak Menteri Pertanian mempunyai program khusus untuk Satgas Darurat Pangan. Nah, salah satunya adalah dengan kompansasi dan penanaman padi gogo tumpang sisik. Jadi maksudnya dimanapun yang bisa ditanam dan air ada, bisa ditanami, tanamlah. Nah, kemudian tetapi tidak hanya tanam, apa upayanya? Kalau tanam saja tapi tidak bisa menghasilkan, itu kan tidak bagus gitu ya untuk laporan Pak Menteri. Tetapi yang ingin Pak Menteri harapkan itu adalah pada bulan Juni 2024 ini produksi pangan meningkat dan bisa terpenuhi kekurangan-kekurangan yang ada secara nasional. Nah, di sini kami berharap bahwa Kabupaten Kupang ini berperan aktif dalam meningkatkan produksi nasional tersebut, paling tidak bisa memenuhi kebutuhan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ini.
Kemudian selain ada program urbanisasi dan tumpang sisip ini, kami juga ingin mendapatkan nanti masukan dari Bapak dan Ibu semua, mana yang lahan-lahan yang segera ingin mendapatkan pompa, kemudian airnya cukup untuk melakukan perluasan areal tanam ini. Nah, saya ingin ngobrol sedikit. Ada ketua kelompok kami, salah satunya ada bertanam padi di sini. Sejak kecil. Sejak kecil. Lahan ini udah ada sejak tahun 1972. 72. Kapan Bapak mendapatkan pompa, bantuan pompa? Belum pernah. Oh. Kemudian selama ini lahan sawah ini tanam padi berapa kali? Satu kali. Bulan apa biasanya? Biasanya Desember, Januari sampai Maret. Setelah itu tidak ditanam apa-apa. Kemudian Karena ini lahan ada hujan. tidak ada saluran air atau sumber air yang dekat dengan sini, sungai yang ada airnya? Ada sumber air tapi tidak ada pompa air. Sumber airnya berapa jauh jaraknya dari sini? Ya kurang lebih Di mana sungainya? di depan sana. Ada 100 meter, 200 meter? Dari sini sekitar 3. Agak sulit ya kalau 300 meter untuk nyambung, berarti kan harus pimpanya harus panjang sehingga bisa menyampai ke situ. Tapi kalau saluran ini ada airnya ini? Iya. Ini dari mana airnya? Dari bendung. Dari bendung? Iya. Ini bisa dimanfaatkan? Bisa. Tapi pasti tidak bisa mencapai sampai kami panen. Oh, kalau air ini Ya, karena bisa ini sampai kecil, bulan apa? ini sangat kecil. Dia bisa sampai Mei Juni. Berarti masih cukup untuk tanam beberapa hektar air? Kami merasa tidak cukup. Tidak cukup. Karena ini sudah masuk musim kemarau. Jadi kalau dari bendungan 30 meter jarak dari bendungan ke saluran ini, artinya bahwa dengan pompa 1 menyedot air bisa ke sini. Bisa di sini. Artinya ya berarti tadi tolong berarti bisa dimintakan justifikasi agar sini kebutuhannya berapa pompa itu, terus kemudian biar bisa didahulukan agar ini bisa ditanami. Ya, kalau 30 meter itu nggak masalah itu, tapi si bendungan air ke atas itu berapa meter? Dari bendungan maksudnya pompa berapa inci yang bisa masuk ke yang bisa kuat menyedot dari bendungan ke saluran ini? Sekitar kurang lebih 15 meter lah dari sumber air ya dari ketinggian. Oke. Jadi itu satu. Kemudian kalau traktor udah ada di sini. Di sini masih kurang juga. Nah, traktornya udah ada berapa? Kurang lebih berapa? 20. Tidak. Jadi kalau bisa kita lihat Ya. bendungannya seperti apa, kemudian kondisinya seperti apa, apakah bisa cukup dengan berapa inci gitu, apa 3 inci, 4 inci, 5 inci, 6 inci kan ada bervariasi. Itu jadi kalau ada pompa ini berapa kali tanam bisa? Kalau ada pompa bisa 2 kali. Bisa 2 kali. Bisa juga tanam lawija. Oh. Kemudian ini luas hamparan ini ada berapa luas? Ya kurang lebih 200 hektar. Oh, 200. Pak Agung, tolong foto-foto ini disiapkan, kemudian sebagai bukti ya, kalau ini sekarang belum termanfaatkan, kemudian saluran ada, bendungan ada, berarti kan itu sebetulnya ada solusi sebetulnya untuk segera tanam. Ya, semoga Bapak dengan adanya pompa nanti bisa di sini sawah-sawah yang berat ini bisa segera ditanam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebelah mana? Kalau kami lahan di sekitar ini tapi tidak satu hamparan. Oh, di sebelah mana? Kalau yang ini persis di ini rumah ini ada 1 hektar. Oh. Kelompok taninya berapa orang? Kami 21. 21. Seluruhnya berapa hektar? 27 hektar. Sekarang udah tanam apa belum? Kalau yang kami baru tanam itu baru 1 hektar 25 hari. Jadi 2024 belum menanam sama sekali? Baru saja baru mulai. Ini kami pun baru mulai. Berapa luasnya? Itu baru 1 hektar. Jadi 2027 hektar baru 1 hektar. Ya. Kalau Bapak tadi dari berapa luas? Pak, pokoknya dari berapa luas hamparan? Dari kelompok tani 200 hektar. baru tanami 20 hektar. Itu secara keseluruhan. itu dari tahun 2024 saja ya? Ya. Padahal tahun-tahun lalunya Kerja semua. kerja bukan, kalau tahun 2023 itu sudah tanami semua. Ya. Artinya
artinya karena ini dengan adanya El Nino perubahan tidak ada hujan sehingga tidak bisa ditanami karena tidak ada air. Jadi kendalanya gara-gara bendungan bendung Puluti itu salah satu kendalanya. Tapi biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya di Puluti itu bisa mengairi ke sini. Bisa. Ya, terima kasih. Kenapa lahan ini gerak? Berarti ada beberapa yang harus kita lakukan agar lahan ini bisa ditanami. Tetapi saya berharap Bapak Ibu tetap semangat untuk meningkatkan produktivitas lahannya. Jadi jangan sampai setahun ini berat terus. Jadi kita juga akan berupaya bagaimana memberikan solusi pada kawasan ini. Tapi selain itu mungkin dari dinas provinsi, dinas kabupaten mungkin juga bisa solusi cepatnya, karena kalau dari kementerian kan perlu proses. Kalau di sini ada misalkan pompa atau di brigade ada pompa yang bisa dimanfaatkan langsung, pinjam dulu gitu ya, bisa untuk agar lahan-lahan ini bisa segera digarap. Saya mohon dengan sangat bekerja sama antar pemerintah daerah di sini, baik dari ABRI, minta tolong misalkan ada pompa-pompa yang masih berfungsi dan bisa dimanfaatkan untuk untuk mengangkat air dari bendung itu ke lahan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak dan Ibu tetap semangat. Salam sehat, sejahtera semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.